Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman-Mu di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini saya beri judul Yesus satu-satunya yang layak. Mari kita membaca Wahyu pasal 5 ayat yang kedua dan ketiga. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah dan berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga dan yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal ini dimulai dengan gambaran Tuhan yang duduk di atas tahtanya, lalu ada seorang malaikat yang berteriak dengan suara yang nyaring menantang semua orang yang ada di surga, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab dan meterai-meterainya? Siapakah yang berkuasa untuk mewujudkan kehendak dan rencana Allah, maksud Allah yang sempurna bagi dunia ini? Siapakah yang layak, yang mampu menjalankan seluruh rencana dan kehendak Tuhan bagi dunia ini? Adakah yang menjawab tantangan malaikat itu? Adakah siapa yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi? Ayat 3 mengatakan dengan jelas, tidak seorang pun. Tidak ada yang layak, yang mampu, yang berkuasa menggenapi seluruh rencana keselamatan Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan rancangan dan rencana Allah di dalam hidup ini. Jika demikian, maka hidup ini hanyalah sesuatu yang random terjadi. Segala event, segala sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang terjadi tak terkendali dan tidak punya tujuan, tidak punya arti, tidak punya signifikansi tanpa intervensi dari Allah dan rancangan dan kehendaknya bagi bumi ini. Betapa sia-sianya kehidupan yang seperti itu. Itu sebabnya Yohanes menangis dengan sedih dikatakan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini berakhir dengan happy ending. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 mengatakan, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ada yang bisa membuka gulungan kitab dan meterainya. Siapa dia? Ayat-ayat ini jelas memberitahukan kepada kita, dia adalah Yesus. Singa dari Yehuda. Anak Daud. Anak domba Allah yang telah tersembelih. Bapak Ibu,
Rasanya kita tidak bisa tidak melihat usaha dari beberapa ayat ini untuk menunjukkan kepada kita keutamaan Kristus, Yesus Tuhan kita yang tiada bandingnya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengerjakan keselamatan Allah bagi dunia ini. Pasal 5 dari Wahyu mengarahkan perhatian kita kepada sentralitas Kristus Tuhan, satu-satunya keselamatan, satu-satunya harapan manusia untuk bisa diterima di hadapan Allah, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, domba Allah yang tersembelih. Yesus satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat. Tidak ada yang di surga, di bumi, di bawah bumi yang bisa mengaruniakan keselamatan kepada umat manusia. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus satu-satunya jalan keluar bagi dosa yang tidak mampu diselesaikan, tidak mampu diatasi oleh manusia. Tidak ada seorang pun di surga, di bumi, di bawah bumi. Hanya Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, boleh saja kita merasa, aduh itu kata-kata yang arogan banget. Aduh, ini adalah sesuatu yang sangat tidak toleran. Sepertinya sudah out of date deh. Tapi inilah implikasi dari ayat-ayat yang kita baca di Wahyu pasal 5 ini. Pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan adalah, Bapak Ibu, apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Biarlah pertanyaan ini boleh kita renungkan sepanjang hari ini. Dan biarlah kata-kata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2:12 kembali mengiang di telinga kita sepanjang hari ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, satu-satunya yang layak, satu-satunya Allah yang menawarkan keselamatan dengan cara mengorbankan diri di atas kayu salib. Biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, boleh memikirkan dan merenungkannya dan memeriksa diri. Dan biarlah kami menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan yang Tuhan selamatkan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.